Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Syarif dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Krisnadipayana. Kali ini saya akan mempresentasikan materi sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Oke, korupsi. Nah, kita akan menjelaskan dulu di sini tentang korupsi. Korupsi tersebut sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Bisa bilang korupsi itu adalah merupakan suatu tindakan kriminal yang melanggar kode etik. Oke, lalu di sini ada meraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi memang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kasus-kasus korupsi ini sering melibatkan pejabat pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal serta pihak swasta. Korupsi merugikan negara secara ekonomi, jelas sangat amat merugikan secara ekonomi, dan juga menciptakan ketidakadilan sosial karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Kali ini ada 3 penyebab terbesar terjadi kasusnya korupsi yang ada di Indonesia. Ada kurangnya pengawasan dan transparansi, budaya nepotisme dan kolusi, kurangnya hukuman yang tegas. Pertama saya akan menjelaskan tentang kurangnya pengawasan dan transparansi. Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengolahan dana publik adalah salah satu faktor utama yang mungkin terjadinya korupsi. Birokrasi yang komplit dan proses pengambilan keputusan yang tidak transparan menciptakan celah untuk praktik-praktik koruptif. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal membuat mudah bagi pelaku korupsi untuk menghindari deteksi. Budaya nepotisme dan kolusi. Budaya nepotisme dan kolusi masih merajalela di Indonesia. Praktik-praktik ini memungkinkan terjadinya pengaturan dalam proses pengadaan proyek, penempatan jalan, jembatan, dan keputusan lainnya mempengaruhi pengelolaan dana publik. Kolusi ada antara pejabat pemerintah dan sektor swasta juga merupakan faktor yang signifikan dalam memperbesar risiko korupsi. Ketiga, ada kurangnya hukuman yang tegas. Pelindungan hukuman yang lemah atau hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak korupsi dapat memicu tindakan korupsi. Ketidakpastian hukum dan pengabaian penegakan hukum memberikan sinyal bahwa risiko korupsi tidak sebesar risiko potensial yang dihadapi jika tertangkap. Gitu kira-kira. Oke, di sini kali ini ada 3 dampak terbesar dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kerugian ekonomi. Korupsi merugikan negara secara finansial karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat disalahgunakan oleh pihak yang korup untuk kepentingan pribadinya. Lalu dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial dapat terkikis atau digunakan tidak efisien. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, investasi berkurang, dan kemiskinan dapat bertahan atau bahkan meningkat. Lalu yang kedua, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat karena sumber daya dan kesempatan tidak didistribusikan secara merata. Praktek korupsi sering kali menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, sementara mayoritas masyarakat harus merasakan dampak negatifnya. Dalam bentuk pelayanan publik yang buruk, kurangnya infrastruktur, dan kesenjangan sosial yang semakin membesar. Hal ini juga menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana orang-orang kaya dan berkuasa sering sekali lolos dari hukuman. Ada penurunan kepercayaan publik dan ketidakstabilan politik. Kasus korupsi yang terus-menerus menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada institut negara,
Hal ini dapat mengancam kestabilitasan politik dan keamanan nasional. Selain itu, korupsi dapat memicu konflik politik, memperkuat polarisasi, dan merusak kestabilan politik dalam jangka yang sangat amat panjang. Ini ada saya akan bacakan sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Oke, berdasarkan beberapa hal yang sudah dijabarkan tersebut, hendaklah kita tahu bahwa kasus korupsi punya dampak besar dalam kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memiliki sikap anti korupsi dan membuat gerakan anti korupsi kepada masyarakat umum. Apa yang sudah terjadi saat ini memang tidak dapat diubah kembali, tetapi sebagai mahasiswa kita dapat memperbaiki keadaan bangsa ini dari dampak korupsi dengan memulai semuanya dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Oke. Oleh karena itu, baik, mari kita ramai-ramai, mari kita bersama-sama membangun gerakan anti korupsi untuk bangsa ini menjadi jauh lebih baik lagi. Oke. Itu tadi presentasi yang sudah saya lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.